Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahtumah Malayati. Dan senang sekali kesempatan hari ini saya bersama dengan seorang teman yang temannya baru sih, baru kenal. Tapi nggak main-main loh ya, ini bintang film. Ada Mas Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini lagi puasa ya. Oke. Puasa lancar nggak ada yang bolong ya? Belum. Semoga tidak ada. Oh enggak, jangan. Semoga tidak ada. Semoga lancar sampai akhir. Amin. Gitu ya, bisa maksimalkan. Amin. Nah, Mas Jalal ini adalah pemeran utama film Sarung atau Santri untuk Negeri. Betul ya Mas ya? Santri untuk Sarung Santri untuk Negeri. Itu film apa sih Mas? Saya ini sudah lihat trailernya sedikit dan saya sangat tertarik. Ini ngomongnya filmnya basic pesantren. Sinematografinya gini gitu ya kalau dari trailernya. Nah, kalau Mas Jalal boleh cerita sedikit film itu tentang apa? Film itu menceritakan tentang kultur budaya yang ada di pondok pesantren. Terus ketika santri berada di pondok pesantren itu seperti apa? Terus setelah lulus dari pondok pesantren seperti apa? Dan ketika santri berbaur dengan masyarakat itu seperti apa? Menceritakan seputar itu. Oh, memang seputar dunia pesantren itu ya. Iya. Oh gitu, sampai harus berbaur ke masyarakat itu. Mungkin titik poinnya di situ ya, bagaimana santri itu berbaur dengan masyarakat. Nah, kalau nanti juga kita akan ngobrol sama Mas Grantika Pujianto ya. Ini sutradaranya film Santri untuk negeri. Sarung Santri untuk Negeri gitu ya. Nah, kalau untuk Mas Jalal ini aku pengen tahu, gimana sih proses dulu terpilih menjadi pemeran utama? Ini jangan-jangan poin utamanya karena gantengnya ini. Bukan. Terus terang, saya itu juga bingung dengan Mas Grantika. Maksudnya apa pertimbangan Mas Grantika memilih saya sebagai pemeran sentral dalam film Sarung? Dulu itu kan saya masih menempuh studi di IAIN Tulungagung. Terus waktu itu juga saya sebagai bendahara di IPNU cabang Kabupaten Blitar. Nah, waktu saya di Tulungagung, saya ditelepon sama ketua saya, Rijal Kamil Tawazwan. Itu bilang gini, Ben, kamu digoleki wong, kamu dicari orang. Siapa? Wes pokok temonono. Dino iki jam sakmene ning kene. Intinya temui hari ini jam sekian di sini. Akhirnya saya temui sesuai dengan keterangan. Nah, setelah itu saya kan belum tahu orangnya. Saya tunggu lama gitu orangnya kan biasa kan molor. Tidak lama kemudian terus beliau datang di situ di warung kopi kan, ngobrol, kenalan. Beliau langsung menyampaikan ide gagasannya ingin membuat sebuah karya berupa film. Terus akhirnya itu Mas Grantika Mas Grantika, iya. Okay. Selain itu juga menawarkan untuk bermain dalam film tersebut. Tapi waktu itu saya belum bisa memutuskan karena kalau saya kan mau bagaimanapun tergantung bagaimana dawuh ibu. Akhirnya saya pulang, matur izin. Dan waktu itu yang pertama kali itu ibu belum mengizinkan. Kesannya tidak mboten bareng, nggak boleh. Akhirnya saya WA Mas Grantika, Mas sepurane aku nggak iso soalnya belum dapat izin. Tahu mboten dulu ibu itu tidak memberikan izin kira-kira kenapa? Mungkin karena khawatir kalau mengganggu studi terus mengganggu keseharian dan lain sebagainya. Terus akhirnya waktu itu saya ketemu sama ketua IPP Bu Zulia. Saya diumprengi. Apa itu diumprengi? Diumprengi itu apa ya? Itu bahasa Blitar ya Mas? Iya. Di apa? Ini dikasih tahu kalau gimana sih kamu itu dikasih kesempatan kok nggak kamu ambil gitu. Akhirnya ya kalau mandel mawon soalnya kan berdasarkan penyampaian itu. Akhirnya saya pulang di rumah kebetulan ada kakak saya, Mas Irsyad Fahmi. Waktu itu saya iseng ngobrol sama Mas Fahmi, Mas, lek pomo aku jadi aktor ndek film ya opo menurut sampean? Nggak apa-apa, sampean ambil aja peluang itu, hitung-hitung buat belajar nambah pengalaman. Sopo sih sutradarane? Mas Grantika Pujianto. Oh Mas Grantika, aku kenal iku, sama ambil nggak apa-apa. Nah kebetulan di situ ada ibu. Terus pun ibu, ya wes nggak apa-apa, yang penting nggak ganggu kewajiban sampean. Nah akhirnya pulang ngabari Mas Grantika, Mas pemerannya sudah ada yang ambil belum? Ya sudah, saya ambil. Jam siang kira-kira jam 12 ngabari. Jam 3 itu langsung diajak naik Gunung Kelut.
muncak ke Gunung Ngapain? Kelud. Ya, ambil Syuting? gambar, iya. Oh gitu. Mas, ya sudah saya ambil terus. Ya sudah, nanti kita daki ke Gunung Kelud. Waktu itu Oh. tanggal 15 Agustus 2019 muncak. Jadi pertama kali pengalaman muncak ya itu, diajak Mas Grantika itu. Dan Oh. saya sebelumnya belum pernah naik Belum gunung. pernah ya? Oh, jadi Agustus 2019. Iya. Oh, saya kok baca beberapa referensi itu apa ini film ini proses pengerjaannya cukup panjang gitu ya. Iya, Sampai kemarin kan di launchingnya tanggal 31 Januari 2021 ya. Berarti kan mundur 4 tahunan gitu. 4 tahun atau berapa sih? 2019 sampai 7 Januari 2021. Oh, mulai startnya 2019 itu Iya. ya berarti. Oh, gitu. Baru selesai kemarin, Oh, Januari. iya. Jadi Agustus itu muncak pertama kali langsung syuting langsung gitu. syuting, iya. Oh, gitu. Langsung shoot. Emang itu setting awalnya dimulai dari situ ya? Iya, soalnya momen, karena memang waktu itu kan momennya 17 Agustus. Dan di puncak itu kan ada upacara. Ya mungkin Mas Grantika ingin mengambil momen itu. Akhirnya tanggal 15 muncak. Di Gunung Kelud pun itu 3 hari 2 malam. Muncak itu 2 kali. Pertama muncak, nyampe puncak kabut, karena kabut gak bisa ngambil gambar, akhirnya turun lagi. Besoknya muncak lagi, ya ampun. Oh gitu, untuk mendapatkan hasil view-nya itu ya, gambar visualisasinya. Itu berapa orang yang ikut muncak itu? Banyak. Mas Jalal, Pak Gran, Riza, Freddy, Jovanka, terus Anjas, terus kurang lebih 6 ya Mas ya? 9. Oh 9. Banyak. 9 itu semuanya kru ya? Iya. Oh gitu, Ya, jadi 9 orang kru. Waktu itu sudah pemain itu sudah ketemu semua ya, selain Mas Jalal itu? Yang belum ceweknya. Oh ya, belum ceweknya. Tapi itu sudah mulai proses syuting ketika ke Gunung Kelud itu. Oke. Mas Jalal ini kalau pengalaman di film ini berarti pertama kali? Pertama kali, sebelumnya belum pernah bermain film dan nggak punya basic sebagai aktor. Nggak tahu pertimbangan Grantika itu apa, nggak tahu. Yang pernah cuman aktor kehidupan gitu ya? Iya. Oh. Jadi belum pernah punya pengalaman aktor gitu ya. Nah, biasanya kan perlu apa ya, perlu proses latihan atau mendalami karena mungkin karena belum pernah kan, harus membaca naskah bagaimana kemudian itu memasukkan pada diri, yang internalisasi kemudian diperankan gitu ya. Nah itu ada kesulitan boten, dan bagaimana caranya yang dilakukan oleh Mas Jalal? Yang saya lakukan ya, saya itu paling bandel kalau di film Sarung itu, karena saya seringkali apa istilahnya nggak setuju sama Mas Grantika. Saya langsung tanya intinya bagaimana, apa yang perlu saya sampaikan gitu. Jadi naskah itu cuma apa ya, sebagai acuan, nggak sepenuhnya seperti naskah, improve, yang banyak improve. Dan karena itu pengalaman pertama kali, pengambilan gambar itu yang waktu saya sama Kang Huda itu mulai setelah Isya sampai jam 2, hampir tarkem kalau nggak salah. Itu yang di puncak itu ya? Yang bukan, yang di pondok. Oh yang di pondok? Iya. Oh iya. Dan Mas Grantika itu mungkin berusaha menemukan chemistry antara saya dengan Kang Huda, teman yang ada di film itu. Jadi ya seiring berjalannya waktu lah, semua itu akan terbiasa. Terbiasa ya. Kalau di awal-awal ada kesulitan nggak? Ya ada, karena saya terus terang, saya itu demam kamera. Demam kamera. Saya dulu sangat menghindari media, demam kamera, terus nggak nyaman kalau ada kamera itu. Tapi ini kayak berbalik 180 derajat ya, justru sampean ini jadi aktor gitu kan ya, mainnya sama kamera ini ya. Terlanjur. Udah jalan. Gitu. Berarti tadi proses pembelajaran itu muncul karena kebiasaan itu ya, proses reading, kemudian bersama dengan lawan main itu gitu. Kalau kesulitan selama itu ada mboten apa? Selain itu karena memang contohnya seperti kiainya itu beneran kiai. Oh nggih. Terus selain itu di lapangan pun itu banyak sekali kendala-kendala mungkin. Seperti karena pembuatan film ini kan menggunakan satu kamera, jadi sampai diulang, sampai dapat, sampai pernah itu ada scene mengajar anak-anak kecil itu saya hitung hampir 30 kali.
30 kali take ya? 30 kali take. Dari sana sini. Terus pernah juga ketika mengambil scene di sungai itu seharian full, ternyata setelah file dipindah suaranya nggak masuk. Astagfirullah. Pernah juga itu waktu ke puncak Gunung Ijen. Iya. Itu sudah nyampe puncak. Slider yang buat itu, yang kayak reel itu dibawa, laptop dibawa. Tapi ball head slider ketinggalan di mobil. Aduh. Card reader yang seharusnya buat mindah file ketinggalan di mobil. Aduh. Jadi nyampe puncak itu kayak ya Allah. Berusaha sesabar mungkin. Sempat emosi. Ya, kita ngapain di sini gitu loh. Terus akhirnya jadi kesempatan mengambil gambar itu hanya sesuai dengan kapasitas memori yang ada di kamera. Oh, itu tidak diambil ke bawah, enggak ya? Enggak mungkin. Oh, iya benar. Perjalanan mulai jam 1 nyampe atas itu matahari sudah terlihat. Oh, jadi memang akhirnya cuma memanfaatkan kapasitas yang ada itu aja. Nah, kalau tadi sampai 30 take atau take ternyata apa tadi itu memorinya nggak masuk gitu ya? Suaranya nggak masuk. Suaranya nggak masuk. Nah, itu kan harus ada apa ya Mas, mood yang tetap terjaga gitu ya. Nah, itu susah kalau kata saya sih, karena saya bukan aktor. Susah sekali. Nah, itu gimana itu? Ini jadi luar biasa sekali jadinya. Pelajaran yang banyak saya dapatkan itu ketika di prosesnya memang. Dan itu nggak saya dapatkan di bangku perkuliahan, di bangku sekolah. Itu benar-benar apa yang bagaimana manajemen diri, manajemen emosi, perasaan dan lain sebagainya. Bahkan ketika ketika gambar sudah diambil, terus mungkin Mas Grantika terlalu lelah, filenya terhapus. Soalnya itu kan kamera kadang dipegang sama temannya. Oh iya. File dihapus itu. Mas Grantika bilang, file yang kemarin kehapus. Oh ya Allah. Berat. Nah, waktu itu pernah juga hampir sempat down karena bulan Desember waktu itu juga kebetulan prodi PAI itu akan mau akreditasi, saya dimintai tolong untuk. Nah, selain itu film Sarung juga harus selesai karena mau di screeningkan bulan Januari adalah NU. Iya. Jadi ada dua deadline ini ya yang kejar-kejaran gitu. Sangat menguras pikiran, tenaga dan waktu. Hampir down itu saya. Nah, sepanjang proses itu ada nggak keinginan aku mau mundur aja gitu? Sempat saya berpikir, Sarung nggak usah diterus, nggak usah dilanjutkan, saya capek. Terus ya. Bagaimana kemudian terus akhirnya niat itu tetap bisa berjalan, tetap istiqomah melakukan sampai akhir? Ya mungkin motivasi saya ya, jangan mulai sesuatu yang tak ingin kau selesaikan dan jangan lari dari sesuatu yang belum kau selesaikan. Gitu. Nah, akhirnya ya sudah. Berpegang dari prinsip itu ya, akhirnya bisa kembali lanjut. Oke, kira-kira boleh sedikit dicuplikan biar kita tahu perannya Mas Jalal itu ceritanya kayak apa? Ceritanya itu waktu kecil masuk pondok terus kenal sama Kang Huda itu. Akhirnya bersahabat sama Kang Huda sampai dewasa, sampai keluar dari pondok tetap sambung menjadi sahabat. Terus setelah itu karena memiliki tujuan yang berbeda saya sama Kang Huda, akhirnya kami berpisah untuk menggapai impian masing-masing. Terus akhirnya Kang Jagat itu berkeliling ke Nusantara, setelah itu pulang sama ayahnya ditari nikah. Oh, akhirnya Mas susah banget kalau mau ngomong ditari nikah. Oke, lanjut. Kang Jagat ya sebagai santri kan kalau punya hajat sowan ke Kiai. Akhirnya matur niku, terus ternyata yang
dituju itu sudah dilamar sama Kang Heda. Aduh. Saya nggak tahu itu. Terus akhirnya saya diutus untuk menemui Kiai Hasyim. Terus menyampaikan pesan. Setelah itu masih disuruh khidmah di situ. Dan akhirnya ada gantinya lah. Oh gitu, ada gantinya siapa? Lihat film Sarung. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Wah, saya diceritain kayak gini aja sudah, oh gitu ya. Jadi kayak apa ya, ada kesannya mendalam gitu. Apalagi kalau saya sekilas lihat itu film ini bener-bener cita rasa pesantrennya dapet gitu. Mas Jalal nyantri sudah lama ya? Nggak lama juga. Nggak lama juga. Mondok di Pondok Panggung Tulungagung. Oh, Pondok Panggung Tulungagung itu sejak usia berapa itu? Perguruan tinggi. Oh, masuk perguruan tinggi. Jadi sepanjang kuliah itu nyantri ya. Oh, oke. Mas Jalal, apa sih yang sampean merasa peroleh ketika mengikuti mengikuti Mas Grantika untuk membuat film Sarung ini? Yang saya peroleh tentu pengalaman. Itu yang menurut saya luar biasa. Dan ya banyak sekali pelajaran yang tidak saya peroleh di perkuliahan, sekolahan, pondok. Dapatkan di sini. Benar-benar luar biasa bagi saya pribadi. Oke. Ada keinginan lagi nggak main film? Ini film pertama. Sudah ada ancang-ancang mau main film kedua? Kalau prinsip saya derek nopo dawa ibu. iya. Seandainya ibu mengizinkan, kalau tidak, saya tidak. Oh, inci. Sudah ada tawaran belum? Belum ya. Tapi insya Allah kalau ada nanti sesuai dengan izinnya ibu. Saya tadi mau bilang gini, kalau mungkin awalnya memang agak tidak atau enggan untuk bersinggungan dengan kamera, tapi endingnya dunianya berhubungan dengan kamera gitu. Oke, Mas Jalal, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk semuanya lah, seperti barangkali juga di bidang lain ya, ketika dapat kesempatan gitu, sesuatu yang itu baik, tapi Mas Jalal juga tadi ada beberapa alternatif cara sebelum memutuskan itu atau mengambil kesempatan itu. Mungkin ada yang juga ada orang lain punya kesempatan seperti itu gitu ya. Apa yang kiranya ingin disampaikan pesan gitu? Jangan takut untuk mencoba, selama itu baik dan benar. Ya kita coba saja. Diambil aja. Ya, diambil. Karena apa ya istilahnya, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Dan waktu tidak akan bisa kembali. Selama ada peluang. Ya intinya terus belajar, berjuang, bertakwa, berkarya, berbagi, dan bermanfaat untuk semesta. Itu pesan saya. Barakallah. Dan Mas Jalal ini sekarang sedang proses penyelesaian studi ya? Iya. Semoga lancar. Studinya di mana, Mas? Di IAIN Tulungagung. Di IAIN Tulungagung. Dan sekarang sampai proses pengerjaan tugas akhir berupa tesis. Oh iya. Semoga lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya mengamini ya. Amin. Dan bisa berjalan dengan lancar. Jadi ke depan ini masih mau fokus itu atau sudah ada rencana atau planning yang lain? Ya, fokus itu dulu, fokus penyelesaian tesis. Oke. Terima kasih. Kita akhiri. Matur suwun sudah diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol di channelnya Mahtumah Malayati. Semoga bermanfaat. Saya akhiri bersama dengan Mas Jalal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.